Sungguh benar tak disangka, negara julukan Harimau Malaya atau yang dikenal dengan Malaysia secara terang-terangan tidak mau hadapi Indonesia dalam laga FIFA Matchday bulan September tahun 2025, tapi justru ajukan diri lawan tim lemah yaitu Timor Leste. Netizen ASEAN pun berikan komentarnya dengan mengatakan, takut ranking jatuh atau hanya berani saat aman. Sepak bola Asia Tenggara kembali diselimuti awan kelabu. Bukan karena badai besar atau konflik internal, tetapi oleh satu fenomena yang membuat jutaan pasang mata melotot dan kepala menggeleng tak percaya. Malaysia yang tidak menghadapi Indonesia, namun justru mengajukan diri untuk melawan tim yang secara peringkat maupun reputasi jauh lebih rendah. Suatu ironi yang menyayat harga diri sepak bola kawasan. Yang satu tengah membubung ke langit memburu mimpi Piala Dunia. Yang satu lagi justru sibuk menyisir lawan aman demi menjaga ranking dan gengsi semata. Sudah sejak awal bulan, PSSI dengan terang dan lugas mengumumkan niatnya mengundang Malaysia dalam laga FIFA Matchday bulan September tahun 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ini sebagai bagian dari rangkaian uji coba yang dibalut nilai historis, emosional, sekaligus tantangan sportif yang selama ini menjadi warisan sengit dua negeri serumpun. Namun yang datang dari seberang bukan jawaban, bukan kabar, bukan sambutan, melainkan diam. Sebuah keheningan yang kini menjadi semakin bising karena dibumbui oleh fakta bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru aktif menghubungi Federasi Sepak Bola dari negara-negara yang secara peringkat FIFA jauh di bawah Indonesia. Rumor menyebut salah satu, bahkan disebut juga Brunei dan Timor Leste. Entah serius atau sekadar menjajaki, tapi satu hal pasti, undangan Indonesia tetap diabaikan. Tak butuh waktu lama, media sosial pun meledak. Netizen Indonesia tentu marah, tapi justru netralitas dari para pengamat dan supporter Asia Tenggara lah yang menjadi pukulan telak. Banyak yang menyebut ini sebagai bukti nyata bahwa Malaysia takut kalah, takut kehilangan gengsi, takut ranking FIFA. Banyak yang menyebut bahwa Malaysia terguncang dan lebih nyaman hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Kalau kalian merasa lebih hebat, kenapa pilih lawan yang lemah? Tulis seorang jurnalis olahraga dari Thailand. Indonesia sudah berubah, tapi Malaysia masih bertingkah seperti raja tanpa mahkota. Berani lawan Timor Leste tapi diam saat Garuda menantang? Ini bukan sepak bola, ini panggung sandiwara, sindir akun sepak bola asal Vietnam. Lalu publik bertanya, apa sebenarnya sepak bola? Timnas Indonesia saat ini memang bukan tim yang sama seperti beberapa tahun silam. Di bawah tangan dingin pelatih anyar Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastor, Garuda tidak hanya berani bermimpi besar, tapi juga menunjukkan progres nyata. Memang benar, mereka sempat dilumat Australia 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tapi itu adalah pelajaran mahal yang langsung ditebus dengan kemenangan heroik atas Bahrain 1-0 di Jakarta. Dan kini, Indonesia tengah bersiap menghadapi China dan Jepang dalam dua laga hidup mati. Di tengah hiruk pikuk itu, kabar bahwa Malaysia tak menjawab ajakan laga justru disambut dengan kecewa, bahkan cemooh. Salah satu akun fanbase Malaysia, Onivote Balmai, sempat menyebut dalam tweetannya di X, "Beturnamen apa ini, jauh level dengan Malaysia." Sorry, komentar ini menuai ribuan respons. Sebagian besar dari netizen ASEAN membalas dengan simpel, dengan sindiran tajam. Kalau memang bukan levelnya, kenapa gak tunjukin di lapangan? Bukan level, atau justru gak bisa nyamai level yang baru? Kalau kalian terus pilih lawan lemah, nanti ranking kalian tinggi tapi mental kalian kosong. Dan dari kejauhan, satu suara kembali menggema, suara yang selalu muncul saat ASEAN butuh kejelasan. Dialah Madam Pang, manajer timnas Thailand yang kini seolah menjadi kompas moral di tengah kebingungan sepak bola Asia Tenggara. Dalam salah satu sesi wawancara eksklusif di sela kegiatan Federasi Sepak Bola ASEAN, ia menanggapi kabar bahwa Malaysia menolak Indonesia namun membuka opsi menghadapi tim kecil. Dengan tenang, namun penuh api, Madam Pang berkata, "Sepak bola itu bukan seni memilih lawan,
tapi seni menantang diri. Kalau kalian selalu pilih yang aman, jangan harap berkembang. Indonesia sekarang bukan tim kemarin, dan kalau Malaysia tak mau memilih lawan atau menerima tantangan itu, mungkin bukan karena Indonesia tak selevel, tapi karena mereka takut kenyataan akan membungkam arogansi. Kata-kata itu menggetarkan, tak ada kata kasar, tak ada hinaan, tapi setiap frasa menusuk tepat di pusat keangkuhan. Menurut Madam Pang, dunia sepak bola sekarang sudah terbuka. Tidak ada lagi tempat untuk tim yang hanya berani ketika aman, hanya tampil hebat di atas kertas, hanya gahar di media sosial tapi lemah dalam nyali. Tim yang besar bukan yang rankingnya tinggi, tapi yang berani hadapi siapapun. Bahkan saat tahu ada risiko kalah, sebab keberanian itu adalah fondasi kemajuan. Kalau kalian hanya main di kolam dangkal, jangan heran jika suatu hari tenggelam di lautan dalam. Tambahnya, sementara itu, dari kubu PSSI sikap tetap sama. Indonesia takkan memaksa, namun jika Malaysia terus diam, alternatif dari Timur Tengah dan Asia Timur sudah disiapkan. Patrick Kluivert bahkan telah menyetujui rencana uji coba dengan tim yang lebih tinggi peringkatnya, sebagai ajang pembuktian dan pematangan strategi sebelum duel penentu melawan Jepang. Jika Malaysia tidak datang, maka kita akan tetap maju. Kita tidak bisa tumbuh hanya dengan melawan bayangan masa lalu. Kita butuh tantangan nyata, ujar Alex Pastor. Supporter Indonesia sendiri kini sudah mulai bersuara lantang. Mereka menyebut aksi diam Malaysia ini sebagai pelarian terselubung. Mereka tak lagi peduli dengan ocehan dari seberang. Sebab mereka tahu, Garuda kini sedang terbang tinggi. Dan tak semua berani menyambut hembusan anginnya. Sebagian bahkan membuat spanduk virtual bertuliskan, "Beraninya hanya saat Indonesia lemah, kini Garuda bangkit. Kalian malah menghilang, kini dunia menatap, ASEAN menunggu." Jika Malaysia benar-benar memilih lawan yang aman, maka sejarah akan berubah. Mereka akan mencatat, di saat Garuda mengundang dengan tangan terbuka, harimau justru lari dan bersembunyi. Dan seperti kata Madam Pang dalam sepak bola, yang takut kalah biasanya bicara paling banyak. Tapi saat diajak bertarung justru yang pertama menghilang. Kini semuanya telah terlihat jelas. Di saat Garuda membuka tangan mengundang dengan semangat sportif dan kepala tegak, harimau justru memilih diam. 1000 bahasa. Tak ada jawaban, tak ada keberanian. Hanya langkah mundur yang tertutup kabut gengsi palsu. Dunia pun mencatat bukan sebagai tragedi sepak bola, tapi sebagai ironi yang memalukan. Di saat Indonesia bangkit dan menantang arus, Malaysia justru menyisir jalan aman yang semu. Dan seperti kata Madam Pang, tim besar bukan yang memilih lawan lemah, tapi yang berani diuji walau tahu bisa kalah. Maka biarlah sejarah yang berbicara. Garuda akan terus terbang, mengepakkan sayap-sayap, dan menangis. Garuda akan terus terbang, mengepakkan sayap-sayap, dan menangis. Sementara yang lain tetap bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu yang tak lagi ditakuti siapapun.